Alfia dari Universitas Teknologi Digital Teknologi Tegal dengan NIM 2383009 dari program studi D3 Manajemen Informatika. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh diagram IRD tentang sistem informasi penjualan tiket kereta api. Namun sebelum itu, yuk kita terlebih dahulu belajar mengenai apa sih IRD itu. IRD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan relasi. IRD ini digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data. Untuk mengabarkannya dapat digunakan sebuah simbol, notasi, bagan atau lain sebagainya. Namun sebenarnya apa sih fungsi dari IRD itu? IRD ini berfungsi sebagai bentuk permodelan basis data yang kemudian akan dikembangkan dalam sebuah pembuatan proyek sistem informasi. Salah satu contohnya adalah pembuatan sistem informasi penjualan tiket kereta api. Sebelum membuat diagram IRD, kita terlebih dahulu harus mengenal komponen-komponen dalam diagram tersebut. Yang pertama adalah entitas atau entity. Entitas adalah sebuah objek yang berwujud nyata yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Objeknya ini dapat bersifat konkret maupun abstrak. Konkret sendiri berarti bahwa entitas tersebut itu benar-benar nyata adanya. Contohnya seperti entitas mahasiswa, entitas dosen, entitas perusahaan, maupun entitas-entitas lainnya. Sedangkan abstrak berarti tidak terwujud. Contohnya seperti entitas mata kuliah, pekerjaan, maupun kejadian, dan lain sebagainya. Komponen yang kedua adalah atribut. Setiap entitas memiliki atribut untuk mendeskripsikan karakteristik dari suatu entitas. Atribut memiliki beberapa jenis, antara lain yang pertama adalah primary key. Primary key sendiri adalah sebuah nilai atau kolom yang bersifat unik, seperti contohnya adalah ID mahasiswa. Yang kedua adalah origin key. Origin key adalah sebuah kolom ataupun banyak kolom yang digunakan untuk mengidentifikasikan data pada tabel yang direferensikan oleh primary key tabel lain. Komponen yang ketiga adalah relasi atau relation. Relasi atau relation ini adalah hubungan antar entitas yang menunjukkan adanya koneksi di antara entitas tersebut. Contohnya saja dalam entitas akademik, ada entitas mata kuliah dan entitas mahasiswa. Dari dua entitas ini memiliki hubungan atau relasi yaitu mengambil, sehingga entitas hubungannya adalah mahasiswa mengambil mata kuliah. Dalam IRD juga terdapat kardinalis relasi, yaitu untuk memetakan bagaimana data berhubungan antar satu dengan yang lainnya. Hal ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada one to many, yang kedua adalah one to one, yang ketiga ada many to one, yang keempat ada many to many. Demikian tadi adalah materi mengenai IRD sendiri. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh diagram IRD. Di dalam ini saya mengambil kasus dalam pembuatan sistem informasi penjualan tiket kereta api. Namun diagram IRD Sistem Informasi Penjualan Tiket Kereta Api. Namun sebelum melangkah ke pembuatan diagram IRD, ada beberapa hal yang harus kita tentukan terlebih dahulu. Yang pertama adalah menentukan entitas, yang kedua adalah menentukan atribut dari setiap entitas, yang ketiga adalah menentukan relasi dan relasi kardinalitas. Yang pertama adalah menentukan entitas atau entity. Di dalam sistem informasi penjualan tiket ini terdapat 4 entitas. Entitas yang pertama adalah entitas petugas, entitas yang kedua adalah entitas penumpang, entitas yang ketiga adalah entitas tiket, dan entitas yang keempat adalah entitas kereta. Setelah kita menentukan sebuah entitas dalam sistem informasi, selanjutnya kita akan menentukan atribut untuk setiap entitas yang sudah ditentukan.
Entitas yang pertama adalah entitas petugas. Dalam entitas petugas, kita memerlukan beberapa atribut, yaitu ada ID petugas, kemudian nama, nomor telepon, dan alamat. Di sini ID petugas kita beri tanda yang berbeda, yaitu dengan tulisan berwarna putih. Di sini menandakan bahwasannya ID petugas akan kita gunakan sebagai primary key atau kunci dari database. Entitas yang kedua adalah entitas penumpang. Dalam entitas penumpang terdapat beberapa atribut. Yang pertama adalah nomor KTP, yang kedua adalah nama, yang ketiga adalah umur, kemudian jenis kelamin, dan yang terakhir adalah alamat. Di sini yang akan menjadi sebuah primary key dalam entitas penumpang adalah nomor KTP. Entitas yang ketiga adalah entitas tiket. Untuk entitas tiket terdapat beberapa atribut. Yang pertama ada ID kereta, kemudian ID tiket, nama, nomor bangku, jam berangkat, harga, dan tujuan. Di sini yang kita gunakan sebagai primary key adalah ID tiket. Selanjutnya adalah ada di entitas kereta. Entitas kereta memiliki atribut ID kereta, kemudian nomor bangku, jam berangkat, dan tujuan. Yang menjadi primary key dalam entitas ini adalah ID kereta. Menemukan atribut dari setiap entitas, langkah selanjutnya adalah menentukan relasi atau relation dan relasi kardinalitas dari setiap entitas yang sudah kita tentukan. Hubungan yang pertama terdapat pada entitas petugas dan entitas penumpang, di mana dua entitas ini memiliki hubungan yaitu melayani dan memiliki kardinalitas yaitu one to many, karena satu petugas bisa melayani banyak penumpang. Relasi yang selanjutnya terdapat pada entitas penumpang dan entitas kereta. Dalam entitas dua ini terdapat relasi yaitu menaiki, yang artinya penumpang menaiki kereta. Dan relasi kardinalitas yang terjadi adalah one many to one, karena banyak penumpang hanya bisa menaiki satu penumpang saja. Selanjutnya ada pada entitas penumpang dan entitas tiket, di mana entitas penumpang dan entitas tiket ini memiliki hubungan yaitu membeli, penumpang membeli tiket. Dan relasi kardinalitas yang terjadi adalah many to many. Relasi yang terakhir terjadi pada entitas petugas dan entitas tiket. Relasi yang terjadi adalah petugas menjual tiket, dan relasi kardinalitas yang terjadi adalah one to many, karena satu petugas bisa menjual beberapa tiket. Dan adalah komponen-komponen yang diperlukan untuk membuat sebuah diagram ERP. Selanjutnya, dari komponen-komponen tersebut kita satukan menjadi satu dalam satu tempat menjadi diagram ERP Sistem Informasi Penjualan Tiket Kereta Api seperti yang tertampil pada layar. Di mana di dalam gambar tersebut di dalam gambar tersebut sudah saya bedakan antara mana yang entitas, mana yang atribut, mana yang termasuk relasi, mana yang termasuk kardinalitas, dan mana yang termasuk primary key. Untuk yang termasuk entitas adalah yang berbentuk persegi panjang berwarna biru, kemudian yang berupa atribut adalah yang berbentuk oval dan berwarna orange, dan setiap atribut memiliki primary key masing-masing di setiap entitas yang saya beri tanda yaitu berwarna putih tulisannya. Kemudian untuk relasi kardinalitas yang terjadi di situ sudah ada garis-garis hubung relasi yang tertulisan one to many, many to many, dan many to one. Demikian tadi adalah penjelasan singkat mengenai ERP dan penjelasan contoh dari salah satu ERP. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.